Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini kita mendengar bagaimana ditekankan tentang keajaiban Tuhan. Allah kita adalah Allah yang ajaib, amin. Dan memang Dia sungguh ajaib, saudara. Dia adalah pembuat keajaiban. Dia Allah yang melakukan mujizat. Sekalipun apa yang bagi kita itu mujizat, sebenarnya bagi Tuhan itu biasa-biasa saja. Karena memang Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Keajaiban Tuhan dapat kita lihat setiap hari dalam penciptaan alam semesta ini. Amin. Saudara, kita bisa melihat alam semesta itu menunjukkan bahwa Allah itu ajaib. Penciptaan itu menunjukkan kehebatan kuasa Tuhan. Dan penciptaan ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus terus memuji Tuhan. Hanya dengan melihat penciptaan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, keajaiban Tuhan yang berikutnya adalah kita lihat dalam penyelamatan Tuhan atas umatnya. Amin. Penyelamatan bangsa Israel menunjukkan keajaiban Tuhan, karena tanpa Tuhan yang menyelamatkan mereka, bangsa Israel tetap akan dalam perbudakan. Demikian juga penyelamatan kita adalah keajaiban Tuhan. Firman menjadi manusia itu keajaiban Tuhan. Kalau kita manusia berdosa yang mati karena dosa-dosa kita, tetapi dikaruniai iman, dihidupkan kembali, kita beroleh persekutuan dengan Allah, kita disebut anak-anak Allah, kita akan mewarisi kerajaan surga. Itu adalah mujizat yang terbesar. Amin, Bapak Ibu. Dan itu menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Dan keajaiban Tuhan itu dapat kita lihat melalui pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya. Amin. Kalau bumi masih berputar sampai sekarang mengelilingi matahari, kalau bumi masih berotasi, kalau masih ada turun hujan, musim-musim panas, musim-musim semi, musim salju, itu semua karena keajaiban Tuhan. Sehingga kita bisa hidup dan kita bisa terus bertumbuh, kita bisa melayani Tuhan, semua karena keajaiban Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Makanya mari kita mengucap syukur. Kalau kita masih hidup sekarang ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan jangan tidak mengucap syukur. Baik, untuk melihat keajaiban Tuhan yang lain, saya akan bicara tentang kemerdekaan dari dosa lagi. Saya akan melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya baca lagi untuk kita semuanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Kita telah belajar bersama-sama bahwa kemerdekaan kita dari dosa itu kita peroleh dari mengenal Yesus Kristus dengan iman yang sungguh-sungguh. Dengan iman yang murni, dengan iman yang hidup, iman yang menyelamatkan.
dan bahwa kemerdekaan kita dari dosa yang menuntun kepada penghukuman kekal itu kita peroleh di dalam ketaatan kita kepada firman-Nya. Saya mau menegaskan lagi bahwa ketaatan kita kepada firman Tuhan bukanlah usaha kita untuk mengalami kemerdekaan dari dosa, tetapi ketaatan kita di dalam firman itu bukti bahwa kita sudah merdeka dari dosa. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin merdeka dari dosa, memiliki kemerdekaan rohani, kemerdekaan sejati yang pada akhirnya tidak membuat kita menyesal dalam hidup ini, adalah saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan saat kita sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Kenapa saya katakan kita tidak akan menyesal? Karena pada akhirnya dengan percaya kepada Yesus, dengan mentaati Yesus, dan itu harganya sangat mahal, saudara. Tapi kita tidak akan menyesal sebab pada akhirnya kita akan menikmati kemuliaan kekal di sorga. Kemerdekaan sejati itu kalau kita punya keinginan, ya, kita punya kekuatan untuk melakukan apa yang kita inginkan, kita memiliki kesempatan untuk melakukannya, dan kita tidak menyesal pada akhirnya. Kemerdekaan dari dosa artinya kita ingin hidup dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Amin. Dan kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa melakukan itu. Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Dan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan setiap hari untuk mentaati firman-Nya. Dan kalau kita dapat melakukan kesemuanya itu, kita tidak akan pernah menyesal. Istilahnya kita sudah membuang hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Kita tidak seperti orang-orang lain yang hidup untuk kesenangannya sendiri, tetapi kita memilih percaya. Kita tidak berusaha menjadi seperti yang kita mau, tetapi kita mau menuruti firman Tuhan. Tetapi semua tidak akan mengecewakan, semua tidak akan membuat kita menyesal. Karena pada akhirnya saudara akan melihat kita bahagia dalam kerajaan sorga. Itu kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Taat, setia melakukannya. Sebab jikalau anak atau Yesus itu yang akan kita peringati kelahirannya memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Dan kalau kita merdeka secara rohani, Bapak Ibu, kita tidak perlu mengkhawatirkan keadaan dunia ini. Amin. Apapun yang akan terjadi dalam dunia ini, kita sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Nah, kemarin saya sebutkan ada 3 pelajaran yang sangat penting dari ayat-ayat ini. Dan saya sudah mengemukakan yang pertama bahwa adalah sangat mungkin bagi kita itu untuk percaya Yesus, tetapi iman kita itu iman yang mati. Banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi enggak selamat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka tetap hamba dosa. Mereka masih akan binasa. Sebab perkataan dan tindakan-tindakan mereka melawan Yesus. Mereka menentang kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Mereka mencoba membunuh Yesus. Disebut sebagai orang-orang percaya tetapi masih hamba dosa. Disebut orang-orang percaya tetapi menentang kebenaran. Disebut orang-orang percaya oleh Yohanes di dalam ayat ini, tetapi ingin membunuh Yesus. Dan siapa yang menyalibkan Yesus? Ya mereka-mereka itu, saudara. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Adalah mungkin bagi kita hari-hari ini, saudara, percaya kepada Yesus, tapi kita enggak menghormati firman-Nya. Adalah mungkin bagi kita untuk percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak mau taat
taat kepada firman Tuhan. Kita nggak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kristen. Tapi berdoa tidak, saudara. Membaca Alkitab, enggak juga. Kebaktian, enggak juga. Enggak sungguh-sungguh. Kemudian dia hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Pergaulannya buruk. Tidak menyenangkan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti itu sebenarnya tetap ada di dalam perbudakan dosa. Sekalipun dia mengaku percaya. Seperti seorang yang digambarkan dengan tanah berbatu. Karena tanahnya tipis, benih firman itu cepat tumbuh. Tetapi ketika ada penderitaan, saudara, orang itu murtad meninggalkan Yesus. Seperti tanah semak duri, orang ini terima Tuhan, bertumbuh. Ini waktunya cukup lama, mengikut Tuhan beberapa tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Tetapi pada akhirnya karena kecintaan akan dunia ini murtad juga. Makanya kata Rasul Paulus, hati-hati jangan sampai keselamatan kita hilang. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekalipun sebenarnya dalam bahasa saya nggak hilang, saudara. Karena orang yang mengaku percaya tetapi tidak taat sesungguhnya nggak percaya. Memang ini agak sulit bahasanya. Gitu. Kita harus memastikan bahwa kita percaya Yesus dengan sungguh dan taat pada firman-Nya. Nah, orang-orang yang percaya dengan iman yang mati ini, saudara, nggak pernah mengakui bahwa dirinya berdosa, sehingga tidak sungguh-sungguh datang kepada Yesus, tidak sungguh-sungguh mengharapkan Yesus, tidak sungguh-sungguh mencintai Yesus, satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari dosa. Dan ciri orang yang percaya dengan iman yang mati atau kepercayaan yang mati ini, mereka lebih bersandar kepada usahanya sendiri untuk selamat daripada bersandar kepada Yesus. Kenapa sih harus dengar firman Tuhan? Sampai ada orang yang mengatakan, aku tidak peduli lagi dengan apa kata Alkitab. Yang penting aku baik, yang penting aku tidak membunuh, yang penting aku tidak membenci, aku juga enggak pelit. Enggak perlu juru selamat saya. Ini bahaya, saudara. Makanya mari kita pastikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Yesus. Dan menunjukkan iman kita dalam ketaatan kepada firman-Nya. Hanya itu yang perlu. Jangan sampai kita menyesal tapi sudah terlambat. Seperti yang sering saya katakan Bapak Ibu. Di kekekalan itu semua orang percaya Yesus. Baik yang di surga maupun yang di neraka. Masalahnya yang di neraka, mereka percaya Yesus tapi terlambat. Tapi Yesus gak akan pernah nyanyi, terlambat sudah kau datang padaku. Enggak, Yesus sedih melihat mereka dihukum. Karena memang dia mengasihi dan dia rela mati untuk keselamatan umat manusia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua saya mau sampaikan bahwa kemerdekaan kita dari dosa ini berasal dari pengenalan kita akan Kristus melalui iman yang berarti taat. Yang dikatakan tetap tinggal di dalam firman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap tinggal di dalam firman adalah bagian yang sangat penting setelah kita percaya, karena itu adalah bukti dari keselamatan kita. Bukti dari iman kita. Saya baca lagi ayat yang ke-31. Perhatikan dengan baik-baik, ini penting untuk kita. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus mau berkata, kamu boleh mengaku percaya kepadaku, tetapi hanya kalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kamu boleh mengaku percaya kepadaku. Kamu boleh mengenakan identitas Kristen, mengatakan pengikutku, tapi kalau kamu tidak taat kepadaku, tidak tinggal kepadaku, kamu bukan muridku. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya,
Ketaatan bukan usaha kita untuk selamat, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keselamatan itu anugerah, hadiah. Nggak bisa kita usahakan. Kalau keselamatan kita usahakan, maka itu adalah upah. Haleluya. Itu pemberian. Bahwa ketaatan kita itu adalah buah, hasil, bukti. Lalu ada orang yang ngomong gini, kalau selamat hanya dengan percaya aja, tidak perlu taat. Keliru, saudara. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan seperti satu mata uang logam dengan dua sisi. Uang logam kalau bisa dibelah jadi dua, yang satu gambar angka, yang satu gambar apa itu? Burung Garuda ya. Kalau dipisah, nggak ada harganya. Iman tanpa ketaatan, nggak ada harganya, nggak ada nilainya, sudah nggak bisa dipisahkan. Ketaatan tanpa iman juga nggak ada harganya. Karena iman itu menuntun kita hidup taat kepada Allah yang benar. Amin, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang tampaknya taat beribadah, tetapi bukan beribadah kepada Yesus Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, tetapi kepada Yesus yang lain. Yesus seperti yang diciptakan oleh pikiran mereka. Nah, ini yang harus hati-hati. Saudara, akibat Yesus mengatakan kebenaran ini, banyak orang meninggalkan Yesus. Saya harap dengan saya mengatakan kebenaran ini, semakin kita setia kepada Yesus. Bukan saya lebih hebat dari Yesus. Karena saya tahu dari sejarah ini, saudara, kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya, kita nggak akan kuat dengan berita-berita yang keras seperti ini. Tapi sesungguhnya yang keras seperti ini menuntun kita kepada keselamatan. Nggak ada yang lebih penting dari yang diusahakan Yesus. Yesus mati tidak untuk kita hidup senang-senang di bumi ini kok, tidak untuk kita bisa pesta pora. Yesus mati tujuannya satu, supaya kita merdeka dari dosa. Nah, kalau kita udah merdeka dari dosa, saudara, hidup dalam keadaan apapun juga tetap bahagia. Loh, nggak ada amennya. Kalau saudara merdeka dari kebencian, merdeka dari iri, merdeka dari dengki, merdeka dari kecintaan akan dunia ini, dalam suka duka ku kan tetap. Amin. Sayang Bapak Ibu nggak bisa lihat senyum saya. Kapan ya bisa bebas dari belenggu masker ini? Pasti ada waktunya. Haleluya. Kalau kita benar-benar merdeka, saudara, kita pasti bahagia kok. Paulus itu di penjara karena Yesus, dia dibelenggu, tetapi dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Siapa yang bicara? Bukan seorang rasul yang tinggal di rumah yang mewah, yang memiliki banyak pengerja, dengan makanan tersedia setiap hari, dengan transportasi yang begitu luar biasa. Tidak, tapi seorang pelayan Tuhan yang dipenjara, yang dibelenggu, yang didera, bahkan akhirnya dieksekusi mati. Dia katakan apa? Saat menanti kematiannya dia berkata apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan disediakan Tuhan bagiku. Tidak hanya bagiku, tetapi juga bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara merdeka dari ikatan-ikatan dosa. Saudara, apapun keadaanmu, engkau akan bahagia. Jangan berkata, Tuhan, kalau engkau memberikan aku ini, memberikan aku itu, aku akan bahagia. Tuhan akan mau mengatakan, aku sudah memberikan semua yang kamu butuhkan untuk engkau bahagia. Apa itu, saudara? Keselamatan jiwa kita. Apakah Bapak Ibu akan bahagia seperti Sakius ketika dia selamat? Ketika Sakius dimerdekakan dari dosa, seorang pemungut cukai, seorang pemeras, seorang yang jahat, saudara.
Ketika dia dimerdekakan dari dosa, dia berkata apa? Tuhan, setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang-orang miskin. Merdeka dia, saudara. Dan kalau ada di antara mereka yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saya tidak tahu apakah Sakeus akan jadi miskin, tetapi yang saya tahu, Sakeus yang sebelumnya tidak bahagia dengan kekayaan yang begitu luar biasa, Sakeus yang sebelumnya merasa tidak aman dengan kekayaan yang begitu luar biasa, setelah dimerdekakan dari dosa, Sakeus mengalami sukacita yang sangat besar, sehingga dia tidak takut lagi kehilangan hartanya. Apa yang digenggamnya begitu erat, dilepaskannya dengan sukacita. Haleluya. Mohon maaf kalau saya agak ngotot, saya nggak yakin suara saya ini bisa terdengar dengan baik, saingan sama suara hujan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kemerdekaan kita hanya diperoleh melalui taat, tetap setia dalam firman-Nya. Tanda iman sejati bukan sekedar pengakuan di bibir, tetapi tanda iman sejati adalah tetap tinggal di dalam firman. Tetap hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan firman Kristus itu? Sehingga kita dapat tinggal di dalam firman itu. Apa sih firman Kristus itu? Karena dia berkata seperti ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maksudnya firman Kristus, maka kamu adalah murid-Ku. Apa yang dimaksud dengan firman Kristus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Kristus itu juga adalah firman Allah. Amin. Amin. Karena Allah adalah Esa, tetapi 3 pribadi. Yesus dan Bapa adalah satu. Dan apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi firman Kristus itu adalah firman Allah, firman Bapa juga. Dan firman Kristus itu intinya apa? Intinya terangkum dalam pribadi dan karya Kristus. Ya, Yesus merangkum 2 hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu hanya mungkin kita lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nggak mungkin mengasihi Allah di luar Yesus. Karena tanpa Yesus memerdekakan kita dari dosa, kita nggak mungkin memuliakan Allah, mengasihi Allah. Kita nggak mungkin mengasihi sesama kalau kita tidak di dalam Yesus. Jadi firman Kristus itu adalah semua yang Alkitab ajarkan tentang pribadi dan pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amin. Seluruh kitab suci berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Tentang Yesus.
Jadi firman Kristus adalah firman Allah, itu berbicara tentang Yesus. Nah, makanya kalau kita mentaati firman Allah, kita mentaati Yesus, kan begitu. Dan hanya dengan mentaati Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Saya baca lagi ayat 44 dari Lukas 24. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Firman Tuhan adalah firman Allah, dan itu semua bicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya kata Paulus kepada Timotius, kamu telah mengenal kitab suci sejak dari kecil yang menuntun kamu kepada keselamatan di dalam Yesus. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh membaca kitab suci, Bapak Ibu akan kenal siapa Yesus. Dan Bapak Ibu akan datang kepada Yesus karena dialah satu-satunya yang berkuasa untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Saudara, firman ini harus tetap tinggal dalam diri kita. Yesus harus tetap tinggal dalam hidup kita. Semua yang diajarkannya itu yang menunjukkan bahwa iman kita itu murni. Makanya Bapak Ibu kita harus senang belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Senang, cinta firman Tuhan. Makanya Yosua mengatakan apa? Renungkanlah siang dan malam. Supaya apa? Jalanmu tidak menyimpang. Dan kalau kita tidak menyimpang, pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi lagi-lagi jangan berpikir berkat itu harus uang ya. Berkat itu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Dan kalau kita memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Anak-anak saya loh di Jogja 2, di Salatiga 1. Sekalipun uang jajannya pas, gak pernah khawatir mereka, karena setiap mereka teriak, papanya udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, apalagi kita punya Bapa yang baik, amin. Bapa yang telah menyerahkan Yesus untuk kita. Apalagi kita punya Yesus yang baik, Yesus yang telah mati untuk kita. Berseru saja, saudara. Kalau kita orang tua nggak tega lihat anak menderita, masa Bapak tega melihat anak menderita? Tetapi saat anak tidak taat, ya kita mendidik mereka. Sama juga dengan Tuhan. Bahkan lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Amin. Tetap tinggal di dalam firman. Nah, bicara tetap tinggal di dalam firman, saudara. Maka itu menunjukkan bahwa kita harus memulai iman itu dengan firman. Karena kita sudah memulai dengan firman, maka kita harus tetap di dalam firman. Nah, banyak orang jadi Kristen bukan karena firman, tapi karena keturunan. Banyak saudara. Sehingga dia tidak mengerti firman. Dan tidak dapat tetap tinggal di dalam firman karena tidak mulai dari firman. Makanya orang yang percaya Yesus karena mujizat, orang yang percaya Yesus karena kesembuhan, orang yang percaya Yesus karena melihat penampakan-penampakan tentang sesuatu yang luar biasa, tetap harus lagi mulai dari firman. Amin. Kalau kita nggak mulai dari firman, kita nggak akan tetap di dalam firman. Artinya apa? Titik awal keselamatan kita harus berjumpa dengan Injil Yesus Kristus. Coba baca Roma 1 ayat yang ke-16. Kalau orang jadi Kristen nggak melalui penginjilan nanti seperti saya, saudara. Saya ini anak
cucu pendeta nggak pernah ketemu firman, nggak karu-karuan, baru setelah ketemu firman ya baru bertobat. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Harus mulai dari firman, kita bisa tetap tinggal di dalam firman. Makanya saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa STA Jember yang ikut kelas saya, kalau kamu tidak mulai dari firman, kamu nggak akan tetap dalam firman. Banyak mereka anak-anak pendeta, anak-anak orang Kristen. Saya tanya, dari seluruh kelas ini, berapa yang jadi Kristen karena penginjilan secara pribadi? Kadang hanya 1 orang. Makanya tidak heran saudara, di asrama, di kampus yang dibilang dengan kampus putih sekalipun catnya abu-abu, yang dibilang campnya malaikat, di situ ada tinju saudara. Ada karateka di sana. Ada smackdown. Karena nggak mulai dari firman. Loh, saya ini orang Kristen sejak lahir. Tapi Kristen nggak selamat. Yaitu tinju, karateka, smackdown. Tapi setelah saya terima Injil Yesus Kristus, apa kata Paulus? Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Artinya apa? Kita kenal dulu keberdosaan kita. Kita ini manusia celaka yang harus mati binasa. Kalau dasar ini tidak jelas, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan syok ketika kita bicara soal kasih Allah yang khusus. Karena ternyata kasih Allah itu khusus, saudara, kepada Israel itu enggak seperti kepada bangsa-bangsa lain. Jangan bilang Allah tidak adil, karena sebenarnya semua orang itu pantas mati binasa. Amin. Dimulai dari kesadaran itu, lalu kita melihat Yesus. Diperkenalkan kepada Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia itu, Sang Juru Selamat yang memikul dosa-dosa kita. Dan hanya dengan itu, kita akan datang kepada Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang percaya, yang menolak keberdosaan mereka, yang tetap bersandar kepada usaha mereka, kekuatan mereka. Tapi kalau kita kenal keberdosaan kita, kecelakaan kita, kok kecelakaan kita? Apa namanya ya? Kebangkrutan kita mungkin begitu ya, ketidakmampuan kita. Baru kita benar-benar bersandar kepada Yesus. Pengalaman saya setelah saya menerima Injil, sehari-harian saya menangis. Tuhan, ternyata selama ini aku bukan milikmu. Makanya gak heran saudara ya, namanya Petrus tapi jahat. Atau nama-nama yang lain. Jadi kita akan diselamatkan ketika kita tidak lagi bersandar pada kekuatan kita, mengakui dosa-dosa kita, dan mulai kita berpegang kepada Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Disitulah kita benar-benar mengalami keselamatan jiwa kita. Tapi kalau kita masih berusaha untuk selamat dengan usaha kita, saya mengatakan, sesungguhnya kita tidak akan pernah sampai pada keselamatan itu. Sebab Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dapat selamat karena melakukan kebaikan. Kita selamat hanya melalui Yesus. Dan orang yang selamat di dalam Yesus, hidupnya dipenuhi dengan kebaikan. Amin. Ini firman Tuhan bagi kita. Nah, lalu bagaimana? Apa maksudnya tetap tinggal di dalam Kristus? Nah, tetap tinggal di dalam firman Kristus artinya apa? Ya kita hidup di dalam ketaatan.
bahwa pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita dipenuhi dengan firman Kristus, sehingga kita mentaati Yesus secara terus-menerus. Hidup kita harus digerakkan oleh firman Tuhan. Amin. Mulai dari pikiran kita, dikuasai oleh firman Tuhan. Lanjut ke perasaan, saudara. Saudara, jangan mengukur kehadiran Tuhan karena perasaan loh ya. Aku merasa Tuhan ada di sini. Kenapa? Karena aku merinding. Ya enggak, saudara. Nanti kita akan nyanyi begini di gereja. Merinding bulu remaku. Wah, gawat. Kalau saya katakan saya tahu Tuhan ada di sini, sebab Alkitab berkata, 1-2 orang berkumpul, dia hadir. Sekalipun mungkin kita tidak merinding loh saudara ya. Ada yang merinding pagi ini? Saya jadi merinding. Oh enggak ya, kedinginan kali. Haleluya. Ya ini yang menjadi penting. Pikiran, perasaan, kehendak, sikap kita harus digerakkan oleh firman Allah. Kata tetap di dalam firman artinya tinggal, remain. Saudara, kalau saya anggap bahwa firman itu adalah pribadi, artinya saya akan tinggal bersama-sama dengan dia dalam satu rumah. Seperti suami istri. Jadi kalau tinggal di dalam firman artinya begini, bukan sewaktu-waktu saya berkunjung di rumah itu di mana ada firman, sewaktu-waktu saya berhubungan dengan dia, tapi saya pulang lagi dan hidup menurut kemauan saya sendiri lagi. Tidak. Tinggal artinya saya pindah rumah gitu. Setelah menikah kan bersatu dengan istri. Saya pindah rumah, saya tinggal bersama dengan istri saya. Setiap hari saya bergaul dengan dia, saya tahu persis siapa dia. Inilah tinggal dalam firman. Saya akan hidup bersama-sama dengan firman setiap hari. Saya tidak hanya membaca Alkitab sewaktu-waktu saya mau khotbah atau sewaktu-waktu saya butuh ayat untuk saya posting. Tapi memang saya setiap hari mencintai firman Tuhan. Setiap hari saya membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Bu, kok soreram jadi orang Kristen ya? Kata Tuhan Yesus, kata Paulus, barang siapa mau beribadah ya menderita, menyangkal daging, memikul salib untuk melakukan ini, saudara ya. Jadi sehingga apa? Pikiran kita akan dikuasai oleh firman. Firman membentuk worldview kita, pandangan dunia kita. Firman akan mengatur perasaan kita. Saudara, kalau orang membenci saya sudah enggak lagi marah. Karena Alkitab mengatakan jangan marah. Amin. Ketika saya mengalami sebuah mungkin anggap saja kecelakaan, saya enggak akan menggerutu. Karena firman menggerakkan pikiran saya, hati saya. Sebab saya tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang terjadi saya tahu itu berasal dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengalami sedikit masalah dalam pekerjaan. Saudara perasaannya enggak akan galau, gaduh, geridu gitu. Enggak. Geridu itu bahasa apa ya? Geridu. Kadang saya enggak ngerti artinya. Geridu. Kita akan tenang kenapa? Tuhan pegang kendali. Amin. Amin. Dan kalau saya habis khotbah tidak ditraktir makan karena khotbahnya pedas, saya juga tidak akan marah karena Yesus pun dilempari batu setelah berkhotbah. Paulus dimasukkan penjara, Petrus ditangkap. Tapi kalau ada yang ngajak makan ya puji Tuhan. Nah, saya nggak minta makan saudara. Berat saya udah mencapai 100 sekarang. Lempol. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak taat pada firman. Amin. Tidak ada, semuanya dikuasai oleh firman. Ini yang namanya remain, tinggal, tetap di dalam firman. Artinya apa? Mentaati dia setiap hari dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Kita harus bisa menjelaskan bahwa tindakan kita ini sesuai firman. Bapak Ibu harus bisa mengatakan, saya ada di gereja ini karena Tuhan sudah berfirman, jangan membiasakan diri meninggalkan hari-hari ibadah. Amin. Saudara, saya mulai olahraga lagi nih. Ya, lumayan. Rasanya agak enteng lagi. Beberapa waktu yang lalu saya jongkok berdiri udah mulai kunang-kunang. Sekalipun tidak ada kunang. Setelah saya beberapa waktu olahraga lagi, jongkok berdiri udah tidak kunang-kunang lagi. Nah, ini tempat kita untuk melatih diri kita bertumbuh di dalam firman. Amin. Saudara, kalau olahraga hanya mau 10 menit selesai ya nggak ada hasilnya. Paling tidak 1 jam. Dan juga bersekutu dengan Tuhan bersama-sama nggak bisa 10 menit, 5 menit. Ya, pujiannya aja udah setengah jam, belum doa, belum kesaksian, belum firman, makanya jangan cuma 1 jam saja, nggak cukup. Kalau apel, mau 1 jam saja. Muda-muda yang lagi apel, nggak mau kan? Kalau cinta kan seperti itu. Jadi tinggal remain. Itu mengatakan bahwa kita memberikan waktu sepenuhnya untuk berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi kalau bisa, bukan hanya kalau bisa, seharusnya apapun yang kita lakukan harus dituntun oleh kebenaran firman Allah. Amin. Dan itu yang akan memerdekakan kita. Jadi mulailah saudara, ya tantangan manusia zaman sekarang lebih berat dari sebelumnya. Saudara, medsos sekarang ini menyita waktu banyak orang sehingga tidak bisa jenak berdoa, tidak bisa jenak membaca Alkitab. Kalau mau baca Alkitab aman di HP, tidak salah baca Alkitab di HP, semua teks saya ada di HP, saudara, ada beberapa terjemahan, buku saya ada di HP. Masalahnya harus dimatikan jaringannya. Kalau enggak baru baca, ting dung. Lihat lagi, ding dong, lihat lagi, Shopee, nah lihat lagi, promo Shopee, mulai promo, lupa lagi baca Alkitabnya. Kan nggak enak saudara kalau baca Alkitab sama menonton berita, pada mulai. Nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Harus tinggal di dalam firman. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara, supaya semoga tidak terlalu panjang. Bagaimana sih firman Kristus itu, atau bagaimana dengan tetap taat pada firman itu bisa memerdekakan kita? Kita harus tahu alasannya. Supaya Bapak Ibu semangat. Yang pertama perhatikan bahwa kita akan, ayat yang ke-34, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 32 lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, bagaimana dengan tetap tinggal di dalam firman kita merdeka? Sebab pertama-tama kalau kita mengenal firman Allah, kalau kita melakukan firman Allah, kita dimerdekakan dari yang namanya ketidaktahuan rohani. Kalau kita nggak mau sebut sebagai kebodohan. Amin Bapak Ibu. Ketidaktahuan rohani. Orang-orang yang tidak mengenal firman Allah itu disebut sebagai tetap tinggal di dalam kegelapan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya Yesus, mereka tidak bisa memahami hal-hal rohani. Itu dijelas di dalam Efesus 4 ayat 18, 1 Korintus 2 ayat 14, bahwa orang yang enggak percaya Yesus hidupnya gelap, dikuasai kegelapan. Orang yang enggak tinggal dalam firman tidak ngerti kebenaran rohani. Nah, kalau kita enggak ngerti kebenaran rohani, saudara, kita enggak akan merdeka. Orang yang nggak bisa baca itu nggak merdeka.
Tapi orang yang bisa baca, yang bisa ngerti, itu merdeka. Dia bisa jadi apa saja seperti yang diinginkannya. Orang yang bisa baca tulis, dia bisa belajar sekolah, belajar ini, belajar itu, baca ini, baca itu. Tapi orang yang nggak bisa baca tulis, buta huruf, nggak bisa. Nah, kalau kita mengenal kebenaran, kita akan merdeka. Amin. Kalau saudara kenal firman Allah, kita merdeka. Contoh, ya, dulu saya sakit hati, saya kecewa. Kenapa ini terjadi? Lalu saya tahu kebenaran bahwa segala sesuatu terjadi itu ada maksudnya. Dan bahwa selalu ada Tuhan di balik semua kejadian dalam hidup kita. Lalu saya merdeka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ya, dulu kalau dibully saya begitu kecewa. Tapi setelah saya tahu firman Tuhan, kadang-kadang penderitaan itu membawa kita pada kemuliaan. Saya merdeka. Saudara Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Dipukul, dimasukkan ke sumur. Sebenarnya tidak dibunuh, dijual sebagai budak. Tapi apa yang Tuhan buat? Justru melalui Yusuf, umat Israel diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Merdeka, saudara. Bagaimana tetap tinggal di dalam firman bisa memerdekakan kita? Karena sekali lagi dikatakan, firman akan membebaskan kita dari dosa. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, kita tahu apa itu dosa, apa itu kebenaran dari firman Tuhan. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dengan mengetahui firman Tuhan, kita mengetahui mana yang dosa, mana yang tidak. Sehingga kita bisa memilih untuk melakukan yang benar. Kita merdeka. Saudara, agama tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Hanya firman Tuhan. Saya tidak iri lagi karena Alkitab mengatakan itu perbuatan daging. Saya tidak dengki lagi. Saya tidak egois lagi. Kan seperti itu. Orang-orang Yahudi ini ritualnya luar biasa, tapi mau bunuh Yesus, saudara. Jangan sampai kita punya ritual yang luar biasa, tapi hati kita keji. Jangan. Dan yang berikutnya, bagaimana dengan mentaati firman? Kita dibebaskan atau kita dimerdekakan, sebab tatkala kita ada di dalam firman, kita itu dimerdekakan untuk bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Saudara, lihat Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dulu sebelum kita kenal firman, kita egois, kita mementingkan diri sendiri. Tapi setelah kita kenal firman, kenal Yesus, maka kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Saudara, kita merdeka bukan untuk merdeka berbuat dosa, kita merdeka untuk hidup di dalam kasih. Bahkan dikatakan di dalam Markus 10 ayat 44 sampai 45, barang siapa ingin menjadi terkemuka harus jadi hamba. Harus melayani, harus mengasihi. Dan itu hanya dapat kita miliki di dalam Yesus. Mari sungguh-sungguh percaya Yesus dan buktikan kepercayaan kita melalui ketaatan, karena hanya itu yang memerdekakan kita. Amin. Dan kemerdekaan akan menuntun kita dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saya mau pastikan Tuhan yang memberikan kepada kita keinginan untuk mengasihi Dia, dan Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk mengasihi Dia. Dan waktu-waktu kita hidup adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita melakukan itu, saudara tidak akan menyesal.
karena upah kita besar di surga. Sama-sama kita